Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Safi'i dengan NIM 200421157 akan mempresentasikan tentang reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Latar belakangnya ialah yang pertama, pelayanan publik di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang efektif. Kemudian budaya organisasi yang bersifat paternalistik, kemudian lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman, serta rendahnya sistem reward dan mekanisme punishment bagi aparat birokrasi. Reformasi birokrasi pelayanan publik. Apa itu reformasi birokrasi dalam pelayanan publik? Dan apa tujuan reformasi birokrasi? Suatu proses atau prosedur perubahan pada tingkat struktur dan sikap atau tingkah laku dalam rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk setiap warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Masuk pada pembahasan, yang akan dibahas di sini adalah kendala dalam pelayanan publik, tindakan reformasi yang sudah dilakukan di Indonesia, tindakan yang dilakukan untuk mencapai reformasi pelayanan publik, solusi masalah pelayanan publik. Yang pertama, kendala dalam pelayanan publik. Pertama, kurang informatif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat cenderung lambat atau bahkan tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedua, birokratis. Pelayanan yang dilakukan melalui proses yang terdiri dari berbagai level. Yang ketiga, inefisien. Persyaratan yang diperlukan seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Yang keempat, sukar diakses. Unit pelaksana pelayanan publik terletak sangat jauh dari jangkauan masyarakat. Yang kelima, kurang responsif dan koordinasi. Respon terhadap berbagai keluhan lambat dan sering terjadi tumpang tindih kebijakan. Yang terakhir, kurang empati. Tidak mau mendengar keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat. Kemudian reformasi pelayanan publik ada pada penetapan standar pelayanan dari pendidikan, kesehatan, sosial. Kemudian pelayanan yang bersifat jemput bola seperti pelayanan samsat keliling, pelayanan listrik pintar, pelayanan pengurus IMB. Kemudian ada pengembangan sistem pengolahan pengaduan masyarakat seperti KPK dan Ombudsman. Kemudian ada pelayanan terpadu atau one stop service, kantor perizinan dan penanaman modal (JPPT). Strategi reformasi birokrasi. Yang pertama, level kebijakan. Menciptakan berbagai kebijakan yang mendorong birokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga. Kemudian level organisasional. Menciptakan standar kinerja individu, standar kinerja tim, dan standar kinerja instansi pemerintah. Kemudian pengukuran kepuasan pelanggan. Instansi pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan. Selanjutnya ada level operasional. Perbaikan melalui peningkatan service quality meliputi dimensi timeliness, reliability, responsiveness, asuransi, dan empati. Solusi masalah pelayanan publik. Yang pertama, membuat kontrak pelayanan atau citizen charter. Yang kedua, pengembangan survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, penerapan e-government dalam manajemen pelayanan publik. Keempat, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan. Kelima, kemitraan pemerintah dan swasta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.